Salam sejahtera saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Selamat datang di SS Channel. Channel yang memberikan sudut pandang tersendiri berkaitan dengan hal-hal seputar tradisi di dalam Alkitab, kronologi maupun sejarah kisah-kisah di dalam Alkitab, dan tema-tema terkait dengan kekristenan yang kadang juga harus bersinggungan dengan tradisi keyahudian. Di video kali ini, saya akan memperlihatkan kepada kita semua tentang keterkaitan bagaimana bangsa Israel memiliki hubungan dengan bangsa Arab, Amon, Edom, dan juga Moab. Namun demikian, sebelum lebih lanjut, saya mengingatkan untuk kita subscribe, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like jika saudara menyukai video ini. Dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman, serta berikanlah komentar pada kolom komentar yang tersedia. Langsung saja kita akan melihat keterkaitan antara bangsa Israel dengan bangsa Arab, bangsa Edom, Amon, dan Moab dengan menggunakan pohon silsilah yang menggambarkan keterkaitan hubungan darah, mulai dari kakek Nahor, dilanjutkan Terah yang memiliki 3 orang anak, yaitu Abraham, Nahor, dan Haran. Dari pohon silsilah ini kita akan menemukan bahwa ternyata Abraham memiliki 2 saudara kandung, yaitu Nahor dan Haran. Masing-masing nanti akan membawa keturunannya masing-masing. Nah, di samping itu kita juga akan melihat Sarah sebagai istri Abraham nampaknya masih memiliki keterkaitan darah secara langsung dengan Abraham, karena sepertinya Sarah adalah anak dari Terah dengan istri yang lain. Terah dengan istri yang lain melahirkan anak Abraham, Nahor, dan Haran. Nah, khusus untuk Sarah dan Abraham yang nanti akan memiliki seorang anak bernama Ishak, yang menjadi generasi tepat sebelum bangsa Israel, juga ternyata memiliki keterkaitan yang sangat dekat dengan bangsa Arab. Karena bangsa Arab dilahirkan dari seorang perempuan yang dikenal dengan nama Hagar. Hagar ini adalah budak perempuan Sarah yang diberikan oleh Sarah kepada Abraham untuk melahirkan keturunan. Dari Hagar, Abraham memiliki anak bernama Ishmael. Secara biologis, Ishmael ini adalah anak pertama Abraham, berjarak usia 14 tahun dengan anak yang dilahirkan oleh Sarah, yaitu Ishak. Dari Ishmael kita akan melihat keturunan-keturunannya, yaitu ada Nebayot, Kedar, Abdil, Mipsam, Misma, Mahalat, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Sementara itu, Abraham memiliki anak atau memiliki keturunan dari Sarah yang bernama Ishak. Ishak nanti akan menikah dengan Ribka yang nanti akan memiliki anak kembar yang bernama Esau dan Yakub. Esau berarti kemerah-merahan, karena pada saat ia lahir, sosok ini terlihat kemerah-merahan, dan Esau nanti menjadi bapa bangsa dari suku Edom. Yakub, kalau berbicara dari istilah harafiahnya, Yakub ini berarti memegang tumit. Dan dalam tradisi Timur Tengah, memegang tumit itu dapat dimaknai sebagai pencuri atau orang yang licik. Nah, Yakub kemudian diganti namanya oleh Allah dari pergumulan Yakub dengan utusan Allah di Peniel. Yakub diganti namanya menjadi Israel, yang kurang lebih berarti pahlawan Allah atau prajurit Allah. Setelah Sarah wafat, Abraham memiliki istri lagi yang bernama Ketura. Dari Ketura, Abraham memiliki 6 orang anak, yaitu Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan juga Suah. Sementara dari garis keturunan Nahor yang menikahi Milka memiliki keturunan
Us, Bus, Kemuel, Keset, Haso, Pildas, Ildaf, dan Betuel. Sebelum ke Betuel, saya mengajak kita untuk melihat ini. Kalau saudara-saudara membaca kitab Ayub, kita akan menemukan bahwa Ayub berasal dari tanah Us. Sangat mungkin Us inilah yang dimaksud. Sekarang ke Betuel. Betuel memiliki anak bernama Ribka dan Laban. Mereka ini saudara kandung. Ribka menikah dengan Ishak, memiliki 2 anak kembar. Laban memiliki 2 anak perempuan bernama Lea dan Rahel. Jika melihat silsilah seperti ini, maka kalau kita mau meminjam tradisi orang Batak, maka Yakub dengan Lea dan Rahel itu berpariban. Dan dari hasil pernikahan antara Yakub dengan Lea itu memiliki keturunan Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Nanti akan berseling sebentar dengan dan juga Naftali, yaitu budak dari Lea. Jadi Yakub memiliki keturunan Dan Naftali itu dari Bilha yang merupakan budak dari Lea. Setelah itu dilanjutkan nanti dengan anak Isyakar, Zebulon, dan Dina. Selain dari Lea dan Bilha, Yakub juga memiliki keturunan dari Zilpa. Zilpa ini adalah budak perempuan Rahel. Dari Zilpa, Yakub memiliki anak Gad dan juga Asher. Dari Rahelah kemudian kita akan melihat bahwa Yakub juga memiliki keturunan dari 2 sosok yang juga begitu sangat penting, yaitu Yusuf dan juga Benyamin. Tentang Yusuf ini yang nanti mengalami perjumpaan dengan Firaun, Yusuf memiliki 2 anak laki-laki yang bernama Manasye dan Efraim. Keduanya nanti memiliki hak yang sama dengan paman-pamannya berkaitan dengan tanah pusaka bagi suku-suku bangsa Israel. Ini ada 12 suku bangsa Israel, namun kita perlu mengingat suku Lewi tidak memiliki tanah pusaka. Oleh karena itu, keturunan Yusuf yaitu Manasye dan Efraim yang nanti akan mengambil alih untuk memiliki 2 wilayah bagi 12 suku bangsa Israel. Ini adalah 12 suku bangsa Israel. Sekarang kita akan lihat dari garis yang lain. Sesudah Nahor kita akan melihat sekarang yang Haran. Bagaimana Haran? Haran memiliki anak-anak yaitu Milka, Lot, dan Iska. Dengan demikian, Lot ini adalah keponakan Abraham. Ada kisah yang sangat menarik berkaitan dengan Lot. Dari pernikahan dengan istrinya, Lot memiliki 2 orang putri. Putri yang sulung, sebutlah demikian, dan juga putri yang bungsu. Saudara mungkin mengingat bahwa Lot mengalami peristiwa tragis ketika berada di Sodom dan Gomora. Dan karena Sodom dan Gomora sudah binasa, maka kedua putri Lot berpikir sudah tidak ada laki-laki lain. Oleh karena itu, ada satu pelanggaran yang mereka lakukan, yaitu membuat Lot menjadi mabuk, sehingga kedua putri ini bergantian melakukan hubungan badan dengan bapaknya sendiri, yang nantinya melahirkan keturunan yang menjadi bapak bangsa suku Moab dan juga bapak bangsa suku Amon. Dengan demikian, saudara, ternyata Arab, yaitu keturunan Ismail, memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan Israel dan juga suku bangsa Edom. Selain itu, mereka juga masih memiliki saudara jauh, yaitu keturunan dari Lot, yaitu suku Moab dan juga suku Amon. Demikianlah gambaran tentang relasi kekerabatan dari bangsa Israel dengan bangsa Arab, juga dengan bangsa Edom, serta Moab dan Amon. Jika saudara-saudara menyukai video ini, tekan like dan jangan lupa subscribe. Bunyikan loncengnya untuk konten-konten video saya berikutnya, dan juga jangan lupa share. Berikan juga kolom komentar untuk memperbaiki penampilan atau juga konten-konten yang berikutnya yang akan saya tampilkan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam persatuan untuk NKRI, harga mati.